Assalamualaikum. Nah, ini prasastinya nih. Disebutnya secara populer prasasti kaki gajah. Walaupun ada juga nama lain yaitu prasasti kebun kopi 1. Mungkin panjangnya sekitar 1,5 meter ya. Nah, ini udah dilindungi, udah jadi cagar budaya dengan atap yang cukup rapi. Pak Gandhi, ya. Ini kan disebutnya prasasti kaki gajah, tapi ada nama lainnya kan yang disebut kebun kopi 1 ya. Iya. Nah, kebun kopi 2 tuh di mana, Pak? Jadi prasasti kebun kopi 2 berdasarkan data itu pada tahun 1800 memang hilang prasasti tersebut. Ini dipahat atau kaki gajah nempel di sini? Jadi memang tapak kaki gajah ini ada beberapa pendapat ya menurut nenek moyang yang memang mempercayai dengan ya kelebihan, orang punya kelebihan atau kesaktian, memang gajah tersebut bisa menginjakan kaki melalui orang yang menungganginya, yaitu raja. Jadi tapi menurut arkeolog ini merupakan simbol kejayaan. Jadi merupakan pahatan yang dilakukan oleh ahlinya pada masa itu. Iya, pada masa itu. Jadi menurut ahli arkeologi, ini boleh dipegang, Pak ya? Boleh. Nah, ini pahatan. Pahatan Ya. Tapi ada juga yang menganggap gajahnya nginjek batu ini. Iya. Ini ada tulisan Pallawa, Pak ya? Iya, tulisan Pallawa, semua jejak. Artinya apa sih, Pak? Bunyinya dan artinya gitu. Jadi semua jejak-jejak peninggalan masa Tarumanegara ya khasnya dengan huruf Pallawa. Oke. Seperti Ciaruten, nah ini prasasti kebun kopi. Ya, jadi bunyinya Jaya Pisalasa, Hastina, Airapata, Pibat, Tidam, Padan, Payam. Artinya, Pak? Ya, jadi di sini nampak sepasang tapak kaki gajah yang seperti Airawata, yaitu gajah penguasa di negeri Taruma yang agung dan bijaksana. Nah, secara mitologi Hindu, Airawata merupakan tunggangan Batara Indra. Nah, jadi gajah itu namanya Airawata. Airawata. Jadi fungsi batu ini atau prasasti ini itu sebetulnya apa ya? Dengan tapak kaki gajah 2, terus tulisan tadi itu ada gajah bernama Airawata yang agung dan sebagainya. Fungsinya apa? Terutama dikaitkan dengan ini, Pak, keberadaannya di Ciampea ya, Jawa Barat gitu, Bogor. Iya, jadi kaki gajah ini kan merupakan simbol jejak kaki gajah yang ditunggangi oleh sang raja yang merupakan kejayaan pada masa itu. Jadi kenapa banyak peninggalan-peninggalan di sini? Ya memang dulu Purnawarman menguasai wilayah sini dan dijadikan pemukiman pada masa itu oleh Purnawarman. Nah, Pak, ini kan ada replikanya ya di Museum Nasional. Iya. Yang replika tuh yang ini apa yang di museum? Yang mana yang asli, Pak? Yang di museum replika itu. Kalau yang ini yang aslinya. Ini yang aslinya nih. Ya, kita dulu mereplika sekitar tahun 90-an. 90-an. Oh, ya, jadi ini yang aslinya. Yang di Museum Nasional di Jakarta itu replikanya. Kenapa yang kebun kopi 2 itu
gambarnya apa Pak? Ini kan tapak kaki gajah. Kalau yang kebun kopi 2 yang hilang tadi, tulisan. oh tulisan. Tulisan yang tadi saya sebutkan Tentang apa? tentang peristiwa pengembalian kekuasaan. Jadi memang berdasarkan para ahli ya memang adanya masih di wilayah sini gitu. Tapi informasi yang saya terima hilang sejak tahun 1800-an, mungkin pada masa penjajahan Belanda gitu. Oke, bisa jadi dibawa sama orang Belanda Ya. juga ya. Kalau itu Pak yang Ciaruten yang sangat terkenal itu yang telapak kaki raja itu, Ya. itu kan diselamatkan dari sungai itu tahun 1980 ya. 81 81. pengangkatannya. Nah kalau ini Pak, ini apakah memang aslinya di sini atau juga diangkat dari mana gitu? Nah, kalau prasasti kebun kopi atau tapak kaki gajah ini memang masih in situ. Jadi tempatnya sampai sekarang ya di posisi yang sekarang ini masih di sini. Jadi nggak ada aslinya pemindahan asli, jadi asli masih di asli di sini. tempatnya. Oke. Ya jadi ini merupakan prasasti in situ ya. Iya, Disebut masih in in situ situ. itu artinya di tempat yang awal aslinya. pertama kali ditemukan memang kondisinya sudah berada di sini. Di sini. Jadi nggak digeser-geser, nggak dipindah-pindah kemana-mana, cuma langsung dikasih ini ya. Iya. Dikasih apa namanya atap bangunan ini. Ini tahun berapa ya Pak dikasih bangunan ini? Kalau bangunan pertama dibuat tahun 1990. Jadi sudah 3 kali direnovasi bangunannya. Oh, oke. Tahun 90 yang pertama. Direnovasi tahun berapa Pak? Tahun 90, sekitar tahun 2000-an 2000-an. direnovasi lagi. Awalnya kan dulu atapnya pakai injuk. Kemudian diganti lagi pakai sirap. Sirap ya udah hancur, sekarang diganti lagi pakai sirap lagi. Oh sekarang sirap lagi. Sirap lagi. Oke. Ya memang. Kayak ini rapi masanya nggak ada bocornya ya? Iya. Nggak ada bekas air hujan kayak gitu. Bagus nih. Dan ini bukan pohon kelapa ya, tapi semen ya? Iya, beton ini. Oh, beton. Awalnya dulu waktu pembangunan pertama pohon kelapa. Oh, pohon kelapa beneran. Ini cuma ya direlief saja seperti pohon kelapa. Nah Pak, ini kan lagi pandemi nih. Apakah ada yang berkunjung ke sini, misalnya siswa sekolah gitu? Ya untuk siswa seperti mahasiswa memang ada juga, tapi ya jumlahnya tidak banyak gitu, paling beberapa orang, anak SMK juga. Cuma yang belum ada kunjungan dari SD dan SMP. Gitu. Rencananya akan ada kunjungan lain apa? Ada, jadi minggu depan memang ya Sabtu depan. Jadi sudah ada yang survei, guru sejarah itu akan membawa anak-anaknya ke sini, anak didiknya. Oke, Sabtu depan tuh berarti November 2021 ya? Iya. Tanggal berapa ya kira-kira Sabtu depan? Sabtu depan itu tanggal 6 masa kalau tidak salah. Tanggal 6. Sudah mulai lagi ada kunjungan Sudah dari mulai SD. lagi ya. SD mana Pak? Dari SMK sekitar Lewiliang. Oh SMK nih bukan? SMK. Oh kalau yang SD belum? Belum, SD SMP belum. Oke, SMK. Karena kan sekolah tatap mukanya juga baru dibuka, itu Oke, pun oke. belum normal. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya memang pandemi cepat berakhir ya. Jadi anak-anak ada program kunjungan untuk pengenalan situs. Gitu. Pak kalau berkunjung ke sini sekolahan itu mereka membayar berapa Pak biayanya? Kalau untuk anak-anak sekolah atau pengunjung umum pun memang tidak ada pungutan ya Oke. atau retribusi, cuma ya memang kesadaran sendiri ya karena sendiri. memang ini kebersihannya harus Betul. dijaga gitu perawatannya. Ya, Jadi ya. kebijakan saja itu, ya. sukarela intinya. Oke. Pak ini beratnya berapa ton Pak? Kalau ini memang kondisinya masih in situ ya. Jadi memang Nggak hanya pernah dikira-kira atau diduga ya berdasarkan kepanjangan, ketebalan ya diperkirakan ini 4.000 kilo. 4 ton. 4 ton. 4 ton. Kalau yang di apa? Yang Kalau prasasti yang Ciaruten Ciaruten kan 8 ton. 8 Jadi ton. 2 kali lebih besar daripada prasasti kebun kopi. Dan itu pernah diangkat. Pernah diangkat, jadi Ketahuan. ketahuan dari alat kekuatan alatnya gitu. Ya. Kalau ini belum pernah diangkat nih. Belum ini.
luar biasa ini memang. Kalau orang zaman dulu itu mikirnya ya membuat sesuatu itu di atas batu. Jadi iya. walaupun jadi kan memang prasasti itu adalah sebuah dokumen yang menceritakan tentang kejadian atau kehidupan para pelaku sejarah pada masa itu, pemimpin ya kerajaan. Jadi dia awet karena di atas batu, iya. bisa bertahan ribuan tahun. Coba kalau dibuat dari kayu ya, mungkin ya. Ini perbandingannya segini nih. Ini diameternya berapa? Pernah diukur, Pak? Diameternya 50 cm lingkaran kaki gajah ini. Nah, Pak, di sini ada batu juga nih, Pak. Apakah ini ada makna ya? Selain prasasti, pada masa lalu pun memang di sini sebelum zaman kerajaan sudah ada kehidupan ya di zaman megalitik. Ini salah satu benda-benda yang erat hubungannya dengan manusia. Jadi informasi-informasi dari catatan para sejarawan dulu memang kawasan ini adalah sebaran megalitik. Area ini jadi untuk area untuk acara-acara spiritual ya, untuk pemujaan gitu kepada arwah nenek, karena zaman megalitik itu kebanyakan percaya kepada arwah nenek moyang. Jadi batu ini, Pak, memang dari dulu berdampingan dengan ini. Asalnya dulu ini berdiri memang. Asalnya berdiri. Oh, kenapa dijatuhkan, Pak, ini? Ya jadi jatuh sendiri karena erosi perubahan tanah. Kemudian yang lainnya ada juga selain benda-benda yang ada di dalam bangunan ini, di luar pun ada batu datar tuh di area parkiran itu termasuk BCB juga yang harus kita lindungi. BCB itu benda cagar budaya. Iya. Bisa kita lihat, Pak, ya? Sana ya. Ya, silakan. Ini bagian-bagian. Nah, kalau ini apa nih, Pak? Ya. Sebelum ke sana, Pak, ini apa nih, Pak? Nah, ini salah satunya peninggalan atau benda cagar budaya juga memang ya berkaitannya dengan kerajaan yang lebih muda, yaitu kerajaan Pajajaran. Ini dari Pajajaran. Disebut batu umpah karena pada masa itu atau di masa kekuasaan Pajajaran ada yang bermukim juga di sini. Ini untuk fondasi atau rumah-rumah panggung besar zaman dulu. Jadi ini batu kita lihat ya ukuran kayunya juga. Ukuran bangunan zaman dulu, zaman sekarang nggak ada umpah sebesar ini. Jadi yang diperkirakan peninggalan ini Pajajaran. Zaman Pajajaran. Jadi sejarah Kampung Muara ini ya periodenya cukup panjang dari mulai zaman megalitik, zaman Tarumanegara sampai ke Pajajaran. Gitu. Berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada yang tersebar di wilayah kampung ini. Ini di atasnya ada tiang gitu ya. Tiang. Bisa kita bayangkan ukuran kayunya sebesar ini, seberapa megahnya bangunan zaman dulu. Karena informasi dari beberapa orang juga bukan jumlah yang segini, jadi banyak jumlahnya. Cuma mungkin terjadi pada zaman penjajahan Belanda banyak yang dihilangkan. Jejak-jejak diambil lah, mungkin dikoleksi sama orang Belanda. Kemungkinan besar seperti itu. Ini batu apa kuat sekali sepertinya ya? Iya, jadi jenisnya batu apa nih, Pak? Jenisnya ya batu kapur, bahan marmer. Oh, seperti bahan marmer nih. Ini yang tersisa, Pak, ya, yang ditemukan daerah sini. Ini pun sudah berceceran. Ini sengaja dikomplekkan di sini supaya terawat. Tadinya mah ada di daerah sekitar kampung sini. Oh, gitu. Perintah dari kepala BPCB ya memang harus diamankan supaya terawat. Iya. Kalau dibiarkan berceceran mungkin suatu saat akan hilang. Jadi tidak ada sejarahnya lagi. Ya kalau batu itu bertahan ribuan tahun ya. Iya. Tapi kayu yang di atasnya ini, kayu yang tadinya ada di sini, udah nggak ada bekasnya kalau kayu itu. Iya. Luar biasa ini. Ayo, Pak, kita ke batu datar, Pak. Kalau ini kan bikinan manusia berarti ya? Iya. Kalau yang itu, Pak, batu datar itu? Apakah batu datar itu ya manusia yang bikin atau alam? Benda alam. Cuma hubungan eratnya dengan manusia karena benda ini dipakai untuk melakukan tempat ibadah atau tempat semedi. Oh, oke. Tempat semedi. Luar biasa. Emang cocok banget buat tempat semedi nih. Datar.
Ini mungkin ada panjangnya sekitar 1,5 meter. 1,5 meter, lebarnya 2 meter ada ini lem panjangnya. panjang 2 meter, lebar 1 meter lebih dikit lah ya. Bagus Jadi sekali. bisa dipakai buat sholat juga. Iya, cukup buat sholat cukup nih. Luasa. Ada yang pakai sholat di sini, Pak? Ada yang pernah pakai sholat nggak? Ya, sekarang kan masjid dekat. Beda rasanya sholat di sini pasti. Pasti lah. Oke, nah Pak, ini in situ juga apa dipindahkan ke sini? In situ juga, Oh, cuma ini in memang situ. posisinya berubah ini. Jadi tadinya ada di ketinggian, sekarang karena erosi, jadi tanahnya terkikis, jadi otomatis benda ini jatuh. Oke. Dan cukup tebal juga ini. Mbak, Ini mungkin tebalnya ada kan sebagian ini 30 sentian lah ya? juga, iya. Jadi di bawah batu ini pun ada batu-batu yang seperti yang sudah kita buatkan cukup ini. Oh begitu. Nah, itu yang menandakan memang benda ini dulunya di atas ditopang dengan iya, benda-benda benar, ini. benar, Gitu. benar. Ini ada batu yang serupa dengan yang di sana tadi. Serupa itu. Nah. Oke. Jadi ini mungkin tadinya ini posisinya nggak di bawah. nggak Oh itu begitu. juga ada batu juga tuh. Jadi memang Di dulu kan ini sangga. berbentuk teras, berbentuk undakan. Oh. Jadi diratakan otomatis benda ini jatuh. Hmm. Ya kita bisa membayangkan atau nggak bisa membayangkan ya. Kenapa batu sebesar ini, setebal ini disangga ditaruh di atas ya? Nah. Itu buat apa? Hmm. Ini kan beratnya mungkin bertonton juga ini. Tonton sama besarnya dengan prasasti kebun kopi. Sangat Tadi berat. saya sebutkan tadi. Jadi fungsinya zaman dulu nenek moyang kita kalau menyepi ya istilahnya melakukan tapa berata ya di atas batu ini. Oke. Ya batu buat semedi, buat meditasi, Iya. buat yoga. Karena dulu kan Hindu Pak ya. Iya, Hindu. Nah, Hindu. Jadi menarik energi positif yang ada di benda ini. Oke. Jadi menarik energi positif yang ada di benda ini. Luar biasa ya. Bapak bilang ini tidak menutup kemungkinan kalau digali lagi di sekitar sini akan ditemukan lagi banyak benda-benda berbakala ya. Iya. Pernah ada nggak Pak wacana atau omongan gitulah dari pihak yang berwenang, yuk kita cari lagi atau bagaimana gitu? Ya, kalau wacana memang ada karena kita tahun 2008 sampai 2012 pun melakukan penelitian dengan arkeolog ya. Jadi di kawasan ini memang ada temuan yang berupa struktur. Struktur. Ya, struktur itu diduga memang area ini dulu yang dijadikan tempat pemukiman. Pemukiman kerajaan. Zaman dulu. Kayaknya zaman kerajaan. Jadi ada struktur di bawah yang ada sekarang parkirannya. Karena kan kalau kita ingat dulu Borobudur Pak ya, Iya. itu kan dia sangat tinggi, candi yang sangat tinggi pun bisa tertimbun oleh tanah. Yang sekarang masih dilakukan tuh ekskavasi yang di Trowulan ya untuk mencari istana Majapahit kan. Ya, itu kan ada di wilayah tanggung jawab BPCB Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau ini kan di bawah naungan BPCB Banten yang punya wilayah kerja 4 provinsi. Lampung. BPCB itu Balai Pelestarian Cagar Budaya. oke. Ya kalau ini diperlakukan sama seperti situs Trowulan mungkin akan ketemu-temu juga. Jadi situs besar ini.